Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak dosen, Pak Daris Hadianto, SPD MPD, selaku pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, serta kepada teman-teman kelas 2B sekalian. Tak lupa kita panjatkan doa kepada kehadirat Allah SWT yang atas limpahan rezekinya kita semua bisa hadir satu ruangan saat ini. Izinkan saya, Semi Fakrina, dengan NIM 2107659 untuk memaparkan tugas KTI saya dengan topik efektivitas metode bercerita dalam meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak usia 4-6 tahun. Baiklah, kita mulai dari latar belakang yang mendasari saya untuk ikut terlibat dalam penelitian selama 1 bulan kemarin. Dari beberapa penerangan dianalisis bahwa bahasa sebagai indera komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Selain daripada itu, salah satu perkembangan bahasa anak adalah otak yang mana mempengaruhi kognitif anak, yaitu anak dapat menceritakan kembali cerita yang dibacakan dengan kosakata yang terbatas. Anak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan sesuai dengan isi cerita. Bahasa artinya modal bagi setiap anak buat menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Untuk itulah pada perkembangan anak usia dini, bahasa sangat perlu untuk dikembangkan mengingat sangat pentingnya bahasa bagi kita semua. Selanjutnya, adapun topik pembahasan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, dan yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Menurut Surti Kanti tahun 2011 menyatakan bahwa kemampuan berbahasa merupakan kesiapan anak untuk berinteraksi dengan orang dewasa. Berarti berkembangnya pemahaman mereka mengenai aturan dan fungsi bahasa dengan orang dewasa akan menyediakan hubungan dengan konsep. Dalam hal ini, anak akan mendapatkan pengalaman belajar tentang bahasa dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan meniru bahasa peran dewasa di sekitarnya juga. Tujuan selanjutnya di sini ada 3, yaitu yang pertama untuk menganalisis metode bercerita terhadap kemampuan berbahasa pada anak usia dini. Yang kedua untuk mengetahui efektivitas metode bercerita dalam meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini. Dan yang ketiga untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan metode bercerita dengan kemampuan berbahasa pada anak usia dini. Selanjutnya bahas metode penelitian. Metode penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan bersifat analisis deskriptif ialah penelitian yang dilakukan merupakan buat menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia. Penelitian ini menggunakan kualitatif non-interaktif, yaitu untuk mencari tahu, menggali, atau mendeskripsikan tentang efektivitas metode bercerita terhadap kemampuan berbahasa, menggunakan analisis berupa video yang melalui jaring sosial YouTube dengan mengambil sumber data melalui kuesioner yang akan diberikan kepada responden dengan penyebarannya dilakukan secara daring. Penelitian ini menargetkan guru PAUD atau TK taman kanak-kanak, kepala sekolah, serta para mahasiswa. Kemudian ada hasil dan pembahasan tingkat persentase hasil dari kuesioner yang diberikan kepada responden melalui Google Form. Gambar yang ke-1 yaitu semua jenis cerita dapat menambah pembendaharaan kosakata baru. Dari pernyataan ini, responden lebih banyak menyatakan setuju bahwa semua jenis cerita dapat menambah pembendaharaan kosakata baru. Gambar yang kedua, semua jenis cerita dapat diterapkan atau diaplikasikan pada anak usia dini. Dari pernyataan ini, berarti tidak semua jenis cerita dapat diterapkan atau diaplikasikan pada anak usia dini. Gambar yang ketiga yaitu pemaparan narasi dongeng dapat berpengaruh terhadap tujuan dalam bercerita. Dalam pernyataan ini, responden lebih banyak menyatakan setuju bahwa pemaparan narasi pendongeng dapat berpengaruh terhadap tujuan dalam bercerita. Gambar yang keempat yaitu berdasarkan pengamatan kita, pendongeng sudah dapat menarik perhatian penonton. Dari pernyataan ini, responden lebih banyak menyatakan setuju bahwa pendongeng sudah dapat menarik perhatian penonton. Dan selanjutnya, gambar yang kelima, bercerita tanpa alat peraga lebih mudah menimbulkan rasa bosan.
Dari pernyataan ini, responden lebih banyak menyatakan sangat setuju bahwa bercerita tanpa alat peraga lebih mudah meninggalkan rasa bosan. Dan yang keenam, gambar yang keenam berdasarkan pengamatan kita, pendongeng sudah mampu mengekspresikan tokoh sesuai alur. Dari pernyataan ini, responden lebih banyak menyatakan setuju bahwa pendongeng sudah mampu mengekspresikan tokoh sesuai alur. Gambar yang ketujuh, isi cerita dibawakan harus sesuai dengan tema pembelajaran. Dari pernyataan ini, responden lebih banyak menyatakan setuju bahwa isi cerita yang dibawakan harus sesuai dengan tema pembelajaran. Gambar ke-8, melalui bercerita dapat menambahkan pengetahuan baru sesuai keaksaraan. Dari pernyataan ini, responden lebih banyak menyatakan setuju bahwa melalui bercerita dapat menambahkan pengetahuan baru sesuai keaksaraan. Gambar yang ke-9 yaitu, berdasarkan pengamatan kita, bahwa bahasa yang digunakan pendongeng menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Pernyataan ini, responden lebih banyak menyatakan setuju bahwa bahasa yang digunakan pendongeng mudah dimengerti oleh anak-anak. Dan yang terakhir, gambar yang ke-10 yaitu, dalam penerapan bercerita harus menggunakan alat peraga atau sejenisnya. Dari pernyataan ini, responden lebih banyak menyatakan setuju bahwa dalam penerapan bercerita harus menggunakan alat peraga atau sejenisnya. Terakhir yaitu kesimpulan. Bahasa artinya model bagi setiap anak buat menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Untuk itulah pada perkembangan anak usia dini, tahun bahasa sangat perlu dibuat dikembangkan mengingat sangat pentingnya bahasa bagi kita semua. Kemampuan berbahasa pada anak-anak memang merupakan salah satu prestasi manusia yang paling hebat dan sangat menakjubkan, di mana kita bisa mengetahui bagaimana anak-anak berbicara, mengerti, dan menggunakan bahasa, tetapi sangat sedikit sekali yang kita ketahui adalah bahwa pemerolehan bahasa sangat banyak ditentukan oleh interaksi rumit, aspek-aspek kematangan biologis, kognitif, dan sosial. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa pada anak usia dini maupun setelah remaja akan sangat tergantung terhadap pemerolehan kemampuan berbahasa yang diperoleh sejak sekarang. Maka akan menghasilkan kesuksesan dalam kemampuan berbahasa di masa depannya. Semua cerita atau semua jenis cerita bisa diterapkan kepada anak usia dini, tapi tetap harus menggunakan pengawas orang dewasa. Tentunya isi dari cerita wajib diperhatikan serta disesuaikan dengan tema pembelajaran, termasuk cerita yang dibuat oleh peneliti. Efektivitas metode bercerita buat meningkatkan kemampuan berbahasa dinilai efektif dengan memperhatikan cerita yang akan disampaikan. Penerapan juga kemampuan pemaparan cerita yang dimiliki pendongeng sebagai satu kesatuan efektivitas dalam bercerita buat meningkatkan aspek perkembangan anak usia dini, salah satunya kemampuan berbahasa. Setelah dilakukan hasil data analisis kuesioner dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode bercerita efektif terhadap kemampuan anak pada anak usia 4-6 tahun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.